Halo, apa kabar rekan profesional? Seperti biasa, dalam acara Ngopi Pagi dan Opini Dunia Global. Ya, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai dana perang yang digunakan oleh pemerintah Amerika. Berapa jumlahnya? Tetapi ada hal yang mendesak yang bisa kita lakukan adalah sebuah pertanyaan ya. Di sini saya akan membahas 4 pertanyaan yang bisa menjadi petunjuk atau kisi-kisi untuk kita bisa melakukan investigasi lebih lanjut mengenai dana perang yang digunakan oleh pemerintah Amerika. Yang pertama, dapatkah para jurnalis Amerika membuka kelompok The Global Capitalist yang berlatar belakang dari industri persenjataan yang mendukung dan setting perang Ukraina-Rusia dan juga perang Israel Hamas dan Israel Lebanon? Ini paling penting. Jadi bisa nggak nih ya para jurnalis Amerika ini membuka kelompok The Global Capitalist? Siapa mereka ini semua? Jadi ini memang harus ada penyelidikan lebih lanjut. Kita tidak bisa diam ya, karena ini perang nih belum sampai saat ini belum selesai dan telah memakan banyak korban. Yang kedua, berapa besar dana yang dihabiskan untuk perang untuk Ukraina dalam melawan Rusia? Jadi seperti kita lihat, Ukraina ini mendapatkan banyak bantuan dari negara-negara NATO ya. Walaupun Ukraina sampai saat ini belum bergabung sebagai anggota aliansi NATO. Dan ini yang harus jadi pertanyaan. Jadi ini berapa besar nih dana yang dihabiskan? Tentu ini harus ada audit independen mengenai hal ini. Yang ketiga, kenapa sampai saat ini NATO tidak mau terlibat langsung dalam perang Ukraina-Rusia? Jadi NATO lebih banyak terlibat dalam suplai persenjataan. Tetapi di lapangan sebenarnya NATO terlibat dalam penyamaran pasukan swasta. Ini yang sudah banyak diungkapkan oleh para jurnalis. Jadi mereka ada pasukan bayaran swasta yang disamarkan untuk membela Ukraina. Tentu ini sebuah pertanyaan, apakah NATO benar-benar terlibat atau tidak? Ini yang harus dikaji secara khusus. Yang keempat, apakah ada pertemuan tanpa diliput media antara pemerintah Amerika dan pemerintah Rusia dalam mengakhiri perang Ukraina-Rusia? Jadi ini hal yang sangat penting ya. Pertemuan tentu akan ada pertemuan untuk membahas perdamaian kan antara Ukraina dan Rusia, karena tidak mungkin perang ini harus terus berlangsung, karena tentu banyak merugikan negara-negara barat, terutama di Eropa yang akan mengeluarkan lebih banyak untuk biaya pembelian energi, khususnya gas ya, karena kita tahu bahwa Rusia adalah penghasil gas, salah satu penghasil gas terbesar di dunia, dan Rusia telah membatasi pasokan gas ke Eropa, bahkan pembayarannya pun harus menggunakan mata uang rubel. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuka mengenai berapa besar dana yang dialirkan kepada pemerintah Ukraina dan juga dana yang dihabiskan pemerintah Ukraina dalam melawan pasukan Rusia di Ukraina. Jadi akan banyak sekali hal yang mungkin kita akan dibuat terkejut dengan hal ini. Oke, jadi inilah diskusi atau opini singkat lah kita mengatakan dalam Ngopi Pagi dan Opini Dunia Global. Saya Sepri Darto mengucapkan terima kasih banyak.